berkumpul bersua bersama beliau di surga. Inahu dari Allah. Banyak soal saja. Kalau memang kan dengan orang kata orang itu kalau mencintai seseorang pasti lisannya, pikirannya, hatinya itu selalu tenang hanya cinta. Dia tidak, dia tidak membuktikan cinta. Jangan pernah bisa wajah manusia. Kita lanjutkan kembali pembahasan ini dan kita tentu menyesal dan pembahasan kita masih tentang kita bersolat, bahasan tentang sholat. Dan untuk malam hari ini masuk bab yang ke-12 ya, dari Asyam. Saya lupa. Saya lihat ini buruk-buruk. Menambah salah. Bab dari Asyam, bab yang ke-12. Sholat yang kita bahas untuk malam hari ini adalah sholat 2 hari raya. Setelah ini kita membahas sholat istisqa. Setelah sholat istisqa, sholat gerhana. Setelah sholat gerhana, sholat jenazah. Kemudian setelah sholat jenazah, habis. Ya, betul. Kita pindah ke tempat yang lain. Kita bisa. Baik. Dan demikian memang belajar fikih teman-teman harus sama. Ya seperti fikih sendiri. Dan memang luas sih. Kita masuk qala al-alim al-bab tsani asy'ar di sholatil idaini wa fihi masail. Bab yang ke-12 permasalahan sholat 2 hari raya dan ada beberapa bahasan. Ini akan kita bahas mulai pertama. Ini penulis pertama kali menjelaskan kepada kita definisi terkait dengan 2 hari raya. Kata beliau, hafizahullah ta'ala wa al-idah huma Idul Adha wa Idul Fitr wa kilahuma lahu munasabah syar'iyyah. Wa Idul Fitr بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان والأضحى في مناسبة اختتام أشهر ذي الحجة وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته. هذا كويس. Perhatikan teman-teman, membahas tentang definisi. Ya, membahas sesuatu pada definisinya itu sebenarnya membahas tingkat yang diinginkan dengan sebuah kata. Kalau kita mengerti definisi sesuatu, maka kita akan lebih mudah untuk menghukumi. Kalau kita ditanya apa hukum ini, apa hukum itu, atau tanya aja dulu, apa maksud ini, apa maksud itu, berhukum. Maka mengetahui definisi sesuatu itu penting. Jadi baik. 2 hari raya. Kata penulis yaitu yang pertama Idul Adha, yang kedua Idul Fitr. Keduanya memiliki keterkaitan secara syar'i. 2 hari tersebut, 2 hari raya tersebut. Idul Fitr saya Idul Fitri selesainya kaum muslimin dari berpuasa di bulan Ramadan
disebut dengan fitr, yang bermakna berbuka. Di antara makna al-fitr ya. Dan hari raya Idul Adha terkait dengan selesainya selesainya 10 Dzulhijjah. Ya, ini penamaan hari raya Idul Fitri, kata fitrinya, dan penamaan Idul Adha, kata adhanya, ini keterkaitannya. Kenapa dikatakan hari raya Idul Fitri dan kenapa dikatakan adha? Kalau lebih luas lagi, adha itu teman-teman terkait dengan waktu duha. Makanya namanya adha. Ya. Kenapa disebut dengan adha yang bermakna waktu duha? Karena pada hari tersebut syiar yang paling nampak di tengah kaum muslimin adalah penyembelihan hewan kurban di waktu duha. Di waktu duha. Waktu duha itu kapan, teman-teman? Nah, setelah terbitnya matahari setinggi tombak sampai sebelum zawal. Ya, sebelum masuk waktu zuhur. Baik. Dan kata idnya sendiri, kata penulis, dikatakan id, perhatikan nih teman-teman, definisi kata id, lingkarin buku kalian, definisi kata id. Tidak tahu saya diterjemah, disebut id atau tidak itu. Id ya. Id. Id itu artinya ya'ud, sesuatu yang kembali dan berulang. Ya, pada waktu yang sama. Perhatikan, saya tambahkan sedikit penjelasan terkait dengan kata id. Kata id. Para ulama menjelaskan, orang Arab itu mensifati sesuatu yang adanya ada berkumpulnya banyak manusia dan mengajak orang lain juga menyikapi sama, ya, dan berulang pada waktu yang sama. Yang seperti ini orang Arab katakan harinya adalah Id. Jadi kesimpulan penjelasan para ulama, ya, ada Imam Al-Allamah Ibnu Abidin rahimahullah, ya, dan selain beliau dari para ulama, dari pakar bahasa dan juga para ulama ahli fikih, nah, kesepakat bahwa kata id itu untuk sesuatu yang kesimpulannya terkumpul beberapa hal. Satu, sesuatu yang berulang di waktu yang sama. Kedua, mengajak orang lain untuk menyikapi dengan sikap pemuliaan pada waktu tersebut. Ketiga, adanya perayaan dengan bentuk-bentuk tertentu. Dan yang keempat, berkumpulnya manusia. Berkumpulnya manusia menandai hari itu. Nah, ini 4 karakter untuk hari yang disebut dengan Id. Kalau terkumpul 4 ini pada suatu hari, maka hari itu disebut dengan Id. Ulangi 4 tadi, dan 1 berulang, dia berulang di waktu yang sama. 2 ketinggalan. Hah? Mengajak orang lain untuk menyikapi dengan sikap yang sama. Ya. 3 ya? 3 adanya perayaan ya, dengan perayaan-perayaan tertentu untuk menyikapi hari itu. Keempat, berkumpulnya manusia. Ya, berkumpulnya manusia untuk hari itu. Berkumpul memang untuk hari itu. Maka para ulama, ini bisa dilihat ya di kitab Hasyiah Ibnu Abidin, jadi kedua halaman 165, ya, dan juga penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti'. Kesimpulannya itu,
Maka kalau ada hari yang karakternya seperti ini, secara syar'i dia namanya Id. Sementara di dalam agama kita Id itu dalam setahun cuma 2, dalam sepekan ada 1. Jadi dalam Islam cuma ada 3 hari yang disikapi yang karakternya 4 tadi, 3. Yang pertama apa? Hari Jumat, ya. Yang kedua ini dia 2 dan 3 yang kita bahas, Idul Fitri dan Idul. Terkumpul 4 karakter tadi pada hari ini, dan syariat telah membatasi untuk hari yang disikapi padanya atau yang terkandung padanya 4 karakter tadi, hanya 3 ini. Syariat telah membatasi. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Makanya para ulama ya, ketika menghukumi suatu hari yang disikapi atau yang padanya ada 4 karakter tadi, sebenarnya langsung hukumi itu bid'ah. Itu nggak boleh. Itu tasyabbuh bil kufar. Nggak boleh. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa sedemikian rupa? Kan ini cuma masalah hari. Betul, cuma masalah hari. Tapi yang jadi masalah adalah sikap kita terhadap hari itu. Kalau kita menyikapi sebuah hari dengan terkumpul padanya 4 karakter tadi, itu mengandung sikap yang berlebihan. Sikap yang berlebihan terhadap sebuah hari. Dan itu nggak boleh dalam syariat. Sikap berlebihan itu nggak boleh. Bisa dipahami? Paham nggak teman? Ya, jadi antum punya dawabit, antum punya pegangan nih, punya punya pegangan lah untuk menghukumi yang terjadi di luar sana. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi kalau suatu hari tidak disikapi, kalau ada hari yang tidak seperti itu karakternya, nggak dikatakan Id. Tapi kalau ada hari yang disikapi seperti itu harinya, maka itu Id. Baik. Ini definisi. Kita masuk kata penulis al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hukmuha wa dalilu dzalik. Permasalahan yang pertama, hukum salat Id dan dalilnya. Kata penulis hafizahumullah taala, salatul Id fardhun kifayah. Saya baca dulu kitab ya, karena itu adabnya. Saya baca dulu. Tapi nanti di akhir untuk paragraf ini saya tambahkan penjelasan. Karena hukum ini adalah hukum yang tidak disepakati. Kata penulis hafizahumullah taala, salat Id itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah apa teman-teman? Kewajibannya apabila telah ada yang mengerjakannya maka gugur bagi yang lain. Itu fardu kifayah. Saqata bil akharin, gugur bagi yang lain. Kalau sudah yang mengamalkan di sebuah tempat, di sebuah komunitas, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain yang tidak mengerjakan. Kalau tidak semua mengerjakan, semua berdosa. Fardu kifayah. Apabila ada sebahagian telah mengerjakannya, maka gugurlah dosa ya bagi yang lain. Dan apabila semua meninggalkannya, maka semua pun berdosa. Di sini penulis menyebutkan alasannya. Karena kata penulis, salat Id termasuk syiar Islam yang tampak, yang nyata, terlihat. Dan juga karena ya, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW senantiasa mengerjakannya. Demikian juga para sahabat beliau setelah beliau. Dan juga karena Nabi SAW telah memerintahkan untuk mengerjakannya sampai-sampai para wanita. Nah, di sini sebenarnya letak permasalahan. Coba garis bawahi kalimat ini di buku kalian. Ya, di situ kata penulis, dan Nabi telah memerintahkan untuk mengerjakannya walaupun wanita. Ada kalimat itu? Illa, kecuali beliau memerintahkan kaum wanita yang haid untuk menjauhi tempat sholat. Ya, jadi wanita diperintahkan juga. Ya, hanya saja untuk yang haid menjauhi tempat sholat. Artinya disuruh hadir juga, tapi menjauhi tempat sholat. Wahada kata penulis, dan ini diantara yang menunjukkan akan urgensinya dan besarnya keutamaannya, li'annahu idza, sebab
Nabi itu jika memerintahkan sebab hal tersebut, bila wanita juga diperintahkan untuk mengerjakan, padahal mereka bukanlah termasuk golongan yang boleh untuk berkumpul bersama laki-laki, mengerjakan hal ini, maka kalau kalangan pria itu lebih layak untuk diperintahkan. Dan di akhir paragraf penulis mengatakan, dan di antara para ulama ada yang menguatkan hukumnya fardu ain. Nah, ini penulis sudah mengisyaratkan. Ya. Baik, saya tambahkan, teman-teman, barakallahu fikum. Ini penting nih tentang hukum salat Id. Ada 3 pendapat para ulama tentang hukum salat Id. Sebahagian berpendapat salat Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ini yang banyak dikuatkan oleh masyarakat umum. Ya. Sunnah muakkadah. Yang kedua yang berpendapat fardu kifayah. Ini sebagian menukil jumhur ulama seperti yang dikuatkan penulis ini, fardu kifayah. Yang ketiga fardu ain. Dari 3 perbedaan pendapat ini, teman-teman, barakallahu fikum, yang rajih insyaallah taala adalah pendapat yang ketiga, yang mengatakan bahwa salat Id, Adha, Al-Fitr, dua-duanya hukumnya fardu ain. Apa fardu ain? Wajib bagi setiap individu kaum muslimin yang telah mukallaf, yang telah baligh. Wajib ain. Ini pendapat insyaallah yang terkuat dari sisi pendalilan. Kalau ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, di antara alasan mereka adalah karena salat Id ini tidak termasuk salat 5 waktu yang terdapat dalil-dalil tegas untuk memerintahkannya. Kalau alasan ini kita bisa jawab, Jumat juga nggak masuk. Tidak? Masuk nggak 5 salat tersebut Jumat? Enggak. Ya. Salat Jumat itu dalilnya tersendiri, nggak masuk ke 5 salat itu. Kalau kita mengatakan fardu kifayah, tadi telah kita bahas ya di kitab, berdalil dengan dalil-dalil yang justru sebenarnya lebih menunjukkan kepada fardu ainnya. Baik. Untuk pendapat para ulama yang mengatakan fardu ainnya, mereka memiliki 4 alasan. Kenapa fardu ain? Pertama, karena zahir ayat di Al-Kautsar ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Salat di sini pertama kali yang diinginkan adalah salat Idul Adha karena terkait dengan kurban. Dan karena dalam ayat menggunakan kalimat perintah, fasholli, salatlah. Kalimat perintah dalam ilmu usul fikih pada asalnya berhukum wajib. Kalimat perintah itu pada asalnya mengandung hukum wajib, kecuali bila ada dalil yang memalingkan hukum asal. Di sini Allah menggunakan kalimat perintah, fasholli, salatlah. Ya, untuk Idul Adha dan berkurbanlah. Alasan yang kedua. Artinya gini ya, untuk alasan pertama ini karena ada kalimat perintah dalam ayat dan tidak didapatkan dalil yang memalingkan dari hukum asal ini. Yang kedua, berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Ya, hadisnya agak panjang. Sisi pendalilannya ketika Ummu Atiyah berkata, amarana atau umirna an nukhrijal awatiqa wal huyat fil aidaini. Hadis yang muttafaq alaih, kata Ummu Atiyah, kami diperintah untuk mengikut sertakan ya al-awatiq, ya, al-awatiq. Awatiq ini wanita-wanita pingitan. Perempuan pingitan. Perempuan pingitan itulah perempuan yang jarang keluar. Kami disuruh oleh Nabi untuk mengeluarkan mereka, mengikut sertakan mereka. Wal hayyat, dan juga wanita yang haid. Sampai dalam beberapa riwayat ya disebutkan
ya, bahwa Nabi perintahkan kalau ada di antara muslimah saat itu yang nggak punya jilbab, litulbisha ukhtuha, agar saudari yang lainnya pinjamkan jilbabnya. Sekarang kalau konteks kalimatnya seperti ini, seandainya hukum ini adalah fardu kifayah kan nggak mungkin. Ya nggak? Cukuplah kalau yang sudah ada di lapangan ya sudah selesai. Ngapain berarti nyuruh yang nggak hadir? Ya tidak. Ini kan tidak sesuai kalau kita katakan fardu kifayah. Nggak cocok nih keadaan seperti ini untuk dikatakan sebagai fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu kalau saya sudah yang mengerjakan, niscaya yang tidak mengerjakan nggak usah lagi disuruh. Apalagi haid, wanita yang haid. Disuruh juga hadir. Disuruh juga untuk hadir di tempat pelaksanaan salat Id. Wanita haid loh. Wanita haid. Memang bukan untuk salat. Kalau ada yang mengatakan wanita haid itu disuruh hadir bukan untuk salat. Dari sisi mana kalian menghukumi hal itu untuk menguatkan hukum fardu ain salatnya? Kita katakan, memang bukan untuk salat, jelas. Nggak mungkin lah untuk salat. Tapi hadirnya mereka di tempat salat menunjukkan pentingnya salat itu. Menunjukkan pentingnya salat itu. Bahwa salat ini adalah salat yang layak untuk mereka saksikan. Kedudukan salat yang sangat tinggi. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ada hadis Umar, hadis Abi Umair ibnu Anas. Ya. Disebut dalam hadis tersebut, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Anna Rukban ja'u fasyahidu annahum ra'au al-hilal bil ams. Jadi pernah ada rombongan singgah, musafir ini singgah ya, di Madinah, di kota Nabi, dan mereka kebetulan bertepatan dengan munculnya hilal. Fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyutiru. Maka Nabi memerintahkan rombongan musafir ini untuk berbuka. Ya, wa idza asbahu, dan bila mereka tetap tinggal di situ besok pagi, yardu ila musallahum, ikut hadir di musalla tempat salat Id. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan disahihkan Ibnu As-Sakan dan Ibnu Hazm dan Al-Hafidh, dan juga oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Khattabi, dan Imam Ad-Daruqutni mengatakan isnaduhu hasan tsabit, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud nomor hadis 1026. Jadi sisi penarikan dalam hadis ini, Nabi memerintahkan rombongan musafir itu untuk ikut hadir di salat Id. Musafir. Ya. Maka ini juga menunjukkan akan pentingnya salat Id. Dan alasan yang keempat, ya. Ini alasan yang paling kuat. Alasan yang keempat. yakni apabila Id berjumpa dengan Jumat, maka gugurlah kewajiban Jumat. Kaidah ini disepakati karena yang berdasarkan hadis. Nabi pernah mengalami Id tepat dengan Jumat, maka Nabi memberi rukhsah. Nanti kita akan bahas hadisnya. Nabi memberi rukhsah untuk yang sudah sholat Id untuk boleh tidak menghadiri sholat Jumat. Paham? Sepakat para ulama, rukhsah. Ya, hanya terjadi persilang pendapat bagaimana bentuk aplikasinya aja. Tapi untuk sholat Jumatnya rukhsah bagi yang sudah sholat Id untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Ya. Itu berdasarkan hadis yang sahih. Nabi memberikan rukhsah. Sekarang hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Kalau sholat Id ini bukan sebuah kewajiban, apalagi bukan wajib ain, maka nggak mungkin dong menggugurkan salah satu dari dua kewajiban. Bisa dipahami? Tidaklah ada sesuatu yang bisa menggugurkan wajib kecuali hukumnya sama. Apalagi untuk sunnah muakkadah, nggak mungkin dong sholat Id sunnah muakkadah mengalahkan yang wajib. Ya tidak? Bisa dipahami? Paham tidak teman-teman? Ya, maka ini alasan yang keempat untuk bagi para ulama yang menguatkan sholat Id hukumnya apa?
fardu ain, wajib ain. Ya, wajib ain. Apa wajib ain tadi? Wajib bagi setiap individu yang telah balik, ya, mukallaf. Jadi ini kesimpulan pembahasan yang pertama ini, hukum salat Id adalah fardu ain. Itu yang rajih insyaallah taala. Ya. Mudah sebenarnya insyaallah taala, alhamdulillah, untuk menjawab yang mengatakan sunnah dan wajib kifayah. Ya, pada praktek Nabi aja. Kalau seandainya Nabi memahami hukumnya fardu kifayah, kok Nabi memerintahkan semua harus hadir? Ya tidak? Kalau apalagi untuk yang sunnah muakkadah. Ya, kalau untuk mengatakan sunnah ya enggak. Niscaya Nabi tidak akan memerintahkan. Tidak menggunakan kalimat perintah. Sementara tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum asal dari sebuah kalimat perintah tersebut. Kalau para ulama yang mengatakan tidak disebut dalam salat 5 waktu sehari semalam, betul. Yang diwajibkan untuk salat 5 waktu itu adalah dalam sehari semalam. Sementara Id ini sekali setahun. Beda konteks sebenarnya. Paham? Paham teman-teman? Baik. Jadi insyaallah taala itu yang rajih. Kita pindah permasalahan yang kedua, kata penulis al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua syurutuha. Syarat-syarat salat Id. Sebelum kita masuk, apa itu syarat teman-teman? Sesuatu yang menentukan keabsahan sebuah amalan dan letaknya di luar amalan tersebut. Itu syarat. Ya, syarat-syarat. Ingat tuh ya, syarat. Bedanya dengan rukun apa? Rukun di dalam. Barakallahu fiik. Kata penulis hafizahumullah, wa min ahammi syurutiha dukhulul waqt. Dan yang kata penulis syarat yang paling utamanya di antara syarat-syaratnya adalah masuknya waktu. Masuknya waktu. Nanti kita bahas tentang waktunya. Kemudian wujudul adad al-mu'tabar, adanya jumlah ya kaum muslimin yang hadir yang teranggap. Sebenarnya gampang aja. Dengan kalimat lebih spesifik, adanya jumlah yang teranggap salat jamaah itu terwujud. Berapa jumlah untuk teranggap salat berjamaah itu tercukup? Dua orang, teman-teman. Ya, sebagaimana dalam hadis telah kita bahas. Ya, salat berjamaah itu minimal 2. Sudah terwujud sudah. Hanya saja kalau 2 orang, ya masya Allah, ya peranannya aja sih kita. Peranan masing-masing orang diborong semua nih. Ya kan? Ada yang imam, ada yang khatib, ada yang makmum, cuma 2. Ya. Tapi secara jumlah kita ingin mengisyaratkan bahwa kalau ada yang mengatakan 40 dan semisalnya, itu hanya ijtihad para ulama. Tentang jumlah bilangan tertentu tidak ada dalilnya sama sekali. Baik. Yang ketiga, wal istaitan. Yang ketiga, status orang yang melaksanakannya adalah mukim. Kalau tajuz, maka nggak boleh mengerjakannya sebelum masuk waktunya. Dan tidak boleh pula mengerjakannya kurang dari 3 orang. Ini penulis menguatkan jumlah minimal 3 orang. Ya, 3. Sebenarnya yang paling kuat 2. Karena Nabi SAW dalam hadis telah kita bahas. Beliau mengajarkan sholat berjamaah untuk 2 orang dengan cara sholatnya sama sejajar. Itu sudah teranggap sholat berjamaah. Baik. Wala tajib, dan tidak juga diwajibkan bagi musafir yang bukan mukim. Maksudnya adalah musafir dengan istilah ghairu nazil. Bukan musafir nazil. Musafir kan ada 2 ya. Musafir apa? Sair dan musafir nazil. Kalau yang sair jelas gugur kewajibannya. Bisa dipahami? Sudah kita bahas ya. Ini maksud kata ini, kalimat ini. Permasalahan yang ketiga, kata penulis al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga tentang tempat untuk menunaikan salat Id. Berkata penulis hafizahullah,
Disunnahkan untuk menunaikan salat Id ini di tanah lapang, as-suhra, tanah yang lapang, tidak di dalam bangunan. Berdasarkan hadis Abu Sa'id. Tapi di sini kalimatnya sudah diawali oleh penulis ya, disunnahkan. Disunnahkan, artinya ini adalah hukumnya sunnah. Untuk mengerjakannya di tanah lapang. Berdasarkan hadis Abu Sa'id, karena Nabi SAW Nabi itu keluar pada hari Idul Fitr dan hari raya Idul Adha ke musola. Musola yang diinginkan dalam hadis tanah lapang. Tanah lapang. Jadi kalau kata musola itu teman-teman bisa kita katakan termasuk kata yang terjadi penyempitan makna. Ya enggak? Kalau sekarang kan kata musola itu dipahami apa? Tempat ibadah yang kecil justru. Ya kan? Kalau dulu musola itu lapangan. Antum bilang musola KTB, mana musola kayak gini? Ya. Tapi bukan hanya di Indonesia, saya perhatikan di Yaman juga begitu. Mereka juga nyebut musola. Nggak tahu nih dari mana asalnya. Kenapa ada penyebutan musola untuk... Sebenarnya kalau secara syar'i ini ya masjid. Masjid yang berlaku padanya tahiyatul masjid. Ya, masjid ini sebenarnya. Ya. Dalam syariat, tempat yang digunakan untuk beribadah, dikumandangkan azan padanya, untuk sholat berjamaah, itu masjid sudah. Ya. Makanya dalam pembahasan itikaf, ada kalimat pertama, bolehkah itikaf di masjid kaum muslimin atau masjid rumahnya? Masjid rumahnya maksudnya apa? Kalau bahasa kita, musola di rumah. Nah, itu. Sebenarnya masjid, teman-teman. Ya, masjid KTB. Cuman, mungkin dikritisi oleh masyarakat aja ya. Kok masjid sih kecil gini? Gitu ya. Musola KTB ya. Jadi intinya teman-teman kalau secara hukum syar'i nggak ada bedanya ya. Musola dengan masjid nggak ada bedanya. Yang bangunan kita kenal dengan nama musola dengan masjid itu sama. Berlaku padanya salat tahiyatul masjid. Jangan anggap kalau musola nggak berlaku, nggak sama. Baik, kita kembali ke pembahasan tentang kata musola yang diinginkan dalam hadis. Maksudnya adalah bukan musola seperti ini ya. Pasti bukan, nggak mungkin lah sholat id malah tempatnya kecil, kan nggak mungkin kan. Musola yang diinginkan adalah secara bahasa maknanya tempat sholat, dan secara istilah yang diinginkan adalah tanah lapang. Apalagi di sana ada kalimat keluar, ya ada kalimat keluar kan, dalam hadis ada nggak? Ya, baik. Wal qasdu dzalik, dan maksud dari hal tersebut, wallahu a'lam, kata penulis adalah dalam rangka memperlihatkan syiar, ya, syiar agama, ya, dengan sholat yang di tempat luas, tanah lapang, berkumpul dari semua tempat, sekian RT, sekian RW di tempat yang sama, wow jelas, ya syiar Islam terlihat banget tuh. Wa yajuz, namun boleh mengerjakannya di dalam masjid al-jami', ada penyebutan al-jami', ini masjid yang besar. Ya, min udrin al-matar, apalagi kalau karena adanya alasan seperti hujan, angin yang kencang dan yang semisalnya. Para ulama hadirin yang saya muliakan, perbedaan mereka hanya pada hukum sunnahnya. Ada yang mengatakan sunnah biasa atau sunnah muakkadah. Dan yang tepat dalam masalah ini, hukum ini adalah sunnah muakkadah. Untuk sholat id di tanah lapang. Sunnah yang sangat ditekankan, muakkadah. Kenapa? Karena dari sisi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan akan sangat ditekankannya hal itu. Nabi itu ketika sholat id, beliau perbuatannya mengerjakannya di lapangan, mengajak kaum muslimin di lapangan. Dan tentu tidak ada kalimat perintah lazim dalam hal ini, makanya hukumnya sunnah. Tidak ada kalimat perintah lazim. Perbuatan Nabi. Sekarang menjadi pertanyaan, kalau seandainya sholat di tanah lapang ini tidak ditekankan, maka tentunya masjidnya beliau, di saat itu beliau di Madinah, Masjid Nabawi berarti, tentu layak untuk sholat karena keutamaan yang berlipat-lipat, ya tidak? Ya. Sholat yang berlipat-lipat di dalamnya itu luar biasa, keutamaan yang tidak layak untuk ditinggalkan.
Tapi ketika Nabi memilih di tempat luar, ini mengisyaratkan akan penekanan hal tersebut. Di masa itu. Tapi para ulama, seperti Syekhuna Muhammad Mukhtar Shinkiti, hafizahullah ta'ala, menjelaskan bahwa untuk dua masjid Asy-Syarif, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di Mekah dan Madinah, dari sejak zaman sahabat, tabi'in, atau tabi'in sampai saat ini, ya, mereka kaum muslimin lebih mengutamakan salat di dalamnya, di dalam masjidnya. Dan itu telah menjadi kebiasaan mundu zaman, sejak dahulu kala. Makanya kalau di Masjid Nabawi, ya, di sekitarnya nggak ada lapangan. Masjidil Haram juga demikian, di sekitarnya nggak ada lapangan, kecuali jauh banget. Akhirnya salat Id bagi kaum muslimin saat itu sampai sekarang itu di dalam masjid. Walaupun lihat kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, yang jelas memang pada asalnya hukumnya apa tadi? Hukumnya apa tadi? Sunnah. Tanpa ada alasan pun bila mengerjakan di dalam masjid tidak mengapa. Bisa dipahami? Baik. Nah, ada permasalahan tambahan, ya, terkait dengan hal ini. Saya tambahkan sedikit. Kalau mengerjakannya di tanah lapang, di luar masjid, apakah ada tahiyatul masjid? Ya, jelas, ya. Yang benar dalam masalah ini tidak ada tahiyatul masjidnya. Tapi ada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau rahimahullah berpendapat ada tahiyatul masjidnya. Itu pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ijtihad beliau. Ya, rahmatan wasi'ah. Ya. Karena beliau mengatakan di antara penjelasan beliau adalah mengesankan dari hadis perintah Nabi untuk wanita haid hadir, tapi menjauhi tempat sholat, ini ada kesan itu dianggap masjid. Sikap ini adalah sikap yang layak untuk sebuah masjid. Bisa dipahami? Maka beliau menganggap mushola untuk untuk sholat Id, walaupun di tanah lapang, kalau ingin sholat tahiyatul masjid boleh. Tapi para ulama kebanyakannya mengatakan tidak. Ya. Wanita haid yang disuruh hadir itu untuk menyaksikan salat Id-nya. Dan mereka disuruh menjauhi tempat kaum muslim melaksanakan salat karena mereka haidnya. Karena bukan menunjukkan hukum tempat itu sebagai masjid, tidak. Tapi karena mereka adalah haid yang tidak layak berdekatan dengan orang yang salat. Ya, lagi ibadah. Dan juga karena tahiyatul masjid itu dengan jelas dalilnya. Ya, kurang lebih bermana hadisnya berbunyi, ya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Kalau ada di antara kalian yang masuk masjid, dakhala, dukhul, kata dakhala itu tidaklah dipakai kecuali masuk ke sebuah ruangan. Bisa dipahami? Ya, kalau bukan dalam sebuah ruangan tidak dikatakan dakhala. Ya, tempat, ya, itu pada asal penggunaan kata dakhala. Walaupun memang kadang kata dukhul atau dakhala juga bukan pada tempat. Ya. Baik, barakallahu fikum. Yang jelas, insyaallah taala tidak salat tahiyatul masjid. Kita lanjut. Al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat kata penulis waktuha, waktu salat Id. Kata penulis, hafizahumullah taala, wa waktuha, waktu salat Id itu seperti salat duha. Yaitu setelah matahari setinggi tombak, ya, sampai waktu zawal. Setinggi tombak itu gimana, teman-teman? Ya, ilustrasinya begini. Kita punya tombak, dan tombak kalau zaman dulu itu ada standarnya. Ya. Rata-rata namanya tombak ukurannya sama. Ya, kalau ada tombak yang lebih tidak standar, maka itu jarang-jarang. Nah, biasanya sedemikianlah ukurannya. Kalau tombaknya ditancapkan, lalu melihat dari jauh, matahari setinggi itu, sejajar dengan tombak, itulah maksudnya setinggi tombak. Bisa dipahami? Kalau memandang tombak, memandang matahari sejajar dengan tombak, itulah setinggi tombak. Kalau diaplikasikan ke waktu nyata kita saat ini, itu kurang lebih 10 atau 15 menit setelah terbitnya matahari. Itu setinggi tombak. Ya.
Matahari terbit kalau kita lihat di aplikasi, program, atau kalender kurang lebih jam 6, kurang 5, atau lebih 5. Tambahkan 10 atau 15 menit. Nah, itulah yang diinginkan dengan matahari bila setinggi tombak. Paham? Sampai waktu zawal. Zawalnya sebelum zuhur masuk. Ya. Zawal adalah waktu ketika matahari setelah tergelincir persis setelah di atas kepala. Matahari itu kan ada masanya dia lurus di atas kepala. Ya, ini ketika benda ditegakkan dengan lurus, bayangannya tidak ada. Ketika benda nggak ada bayangan, itu berarti matahari tepat di atas kepala. Ketika matahari bergeser, maka muncul bayangan. Nah, itulah namanya zawal. Udah mulai tergelincir matahari. Itu masuk waktu zuhur. Nah, berarti panjang ya salat Id ya? Panjang tidak? Makanya jangan tidak ada kelaziman harus jam 7, jam enggak. Bisa aja nih kalau DKM menginginkan sholat Id-nya jam 9, jam 10. Bisa aja kalau bisanya, tapi bisa diamuk masa sih. Nggak ada yang datang paling ya. Paling gitu yang terjadi ya. Baik. Ya cuman untuk kita ketahui bahwa waktunya sebenarnya panjang. Ya, baik. Karena Nabi SAW kata menulis dan khulafa mereka mengerjakan salat ini setelah terbitnya matahari. Li'anna ma qabla irtifaq ya, dan karena juga waktu sebelum terbitnya matahari itu adalah waktu yang terlarang. Waktu terlarang ada berapa teman-teman? Hah? Ada 3 secara umum tapi ada 5 secara rincian. 3 itu apa aja Pak Ahmad? Terbit matahari, tepat di atas kepala, ya menjelang tenggelam. Itu 3 secara umum. Kalau dipecah lagi ada 5. Saya bisa menyebut. Yang dipecah menjadi 2 itu mau terbenam dan terbitnya. Nah, yang mau terbenam pecah menjadi 1 lagi pas ketika proses terbenamnya. Jadi setelah asar ini 1, pas proses terbenamnya itu sangat dilarang. Jadi 2 kan? Matahari terbit juga demikian. Setelah terbit matahari, pas persis terbitnya matahari itu dilarang juga. Itu pecah waktu tersendiri kalau mau disendirikan. Karena pas terbitnya, pas terbenamnya itu sangat-sangat terlarang. Makanya para ulama juga mereka membahasakan larangan itu ada 2. Ada larangan secara umum dan ada larangan yang sangat dilarang. Itu ketika proses terbenam dan terbitnya. Karena di 2 waktu ini adalah ada tanduk syaitan. Dan itu juga waktu penyembahannya kaum Majusi. Ya. Nah itu dia 5 rinciannya. Hah? Untuk sholat sunnah, ya betul. Dan kalau seandainya sholat lain bila diundur, tidak di waktu itu lebih bagus. Misalnya sholat qadha misalnya ya. Sholat qadha kan misalnya, itu lebih baik jangan di waktu itu. Ya. Tapi kalau sholat wajib, misalnya kalau kesiangan, ya terlambat, itu nggak apa-apa. Baik. Dan juga sholat zawatul asbab. Sholat yang ditunaikan karena ada sebabnya, itu nggak apa-apa di waktu terlarang. Baik. Hah? Oh, bukan terlambat namanya ya, memang terencana namanya ya. Baik. Sampai mana tadi kita? Waktu ya? Sudah masuk? Belum masuk gitu ya? Baik, sudah azan ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Karena ini pendek sebenarnya, mudah-mudahan cuma 2 kali pertemuan selesai. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita selesaikan. Untuk tentang sholat Id ini. Ditandain aja bukunya. Kita masuk ke pembahasan tentang waktu sholat Id. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Tafadhol. Betul. Nah, disyariatkan. Kalau sholat Jumat yang tempatnya dadakan gitu kan di tempat parkir. Ya. Itu ada juga. Kalau itu kan sebenarnya kalau tempat dadakan itu kan berarti bukan rutin kan ya. Kalau Jumat biasanya tiap pekan kan di situ. Berarti bukan dadakan lagi.
Hah? Biasanya itu ada masjidnya tapi melimpah. Biasanya musolanya di sini. Oh ya, Ada beberapa tempat yang pada saat sholat Jumat musolanya tidak dipakai lagi nih, tapi di luar gitu. ya hanya sholat Jumat kan. Ya. Tempatnya terbuka dan itu sebenarnya bukan masjid, tapi karena darurat. Ya. Kalau dia tidak teranggap masjid, hanya karena darurat aja dipakai seperti itu, maka dia tidak dikatakan masjid. Yang pastinya dalam masjid itu adalah tempat yang memang dihukumi sebagai masjid. Sekarang saya tanya, pekarangan itu, ya, lapangan parkir ini, kalaupun musola, mesti dipakai kan? Ya enggak? Tapi kita katakan enggak itu bagian dari masjid? Enggak dong. Kalau dipakai, kalau kita hukumi dia masjid, enggak, maka enggak boleh dagang di situ. Ya tidak? Ada hukum terkait dengan larangan kan kalau dihukumi masjid. Tapi kan nggak mungkin kita katakan itu masjid. Kalau itu masjid, motor kalian nggak boleh parkir di sana, nggak layak itu. Ya tidak. Tapi dipakai, dipakainya hanya di saat darurat. Tidak merubah penamaan dan hukum. Darurat itu kan hanya saat-saat tertentu saja. Maka yang sebenarnya tidak mengatakan dia akhirnya menjadi masjid. Yang jelas kalau kita sudah menghukumi dia masjid, maka berlaku larangan-larangan. Itu aja. Dan bila kita katakan dia bukan masjid, maka tidak berlaku tahiyatul masjid. Yang jelas gini, kalau permasalahan ini adalah permasalahan yang memang tidak terdapat rincian pasti dalam syariat, dia kembali ke urf memang. Kalau di sana sepakat mengatakan itu masjid, ya udah berarti dia masjid. Kalau di sana sepakat kita hukum itu masjid, ya oke, sudah berarti dia masjid. Ya, itu juga bisa menjadi dasar hukum. Al-'adatu muhakkam dalam kaidah fikihnya, kebiasaan sebuah tempat, urf itu bisa menjadi dasar hukum. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Matahari September tadi. Hmm. Kan tempatnya nih gunung gitu. Kalau mau tunggu terang jam 9 dulu. Jam 9? Di mana tempatnya tuh? Hah? Tak. Wah, Aceh. Ya, sesuai dengan tempat masing-masing. Seperti di kutub juga. Kutub utara itu. Siapa kemarin yang cerita saya ya? Siapa namanya yang Ivan kita? Dedi ya? Dedi kan ke Amerika kemarin ya. Dia itu bilang malam pun masih terang. Dia ceritakan, kan Ramadan itu, kalau nggak salah itu. Jam 9 tuh jam berapa itu masih terang katanya Ustaz di sini. Kita sesuai dengan tempat masing-masing. Jadi kalau memang di tempat itu matahari jam segitu baru terbit, ya sudah, begitu. Ya. Jadi dibalik gitu baru keluar kadang tutup doang. Kalau memang seperti itu berarti bukan karena kondisi yang nyata berarti. Ya, berarti kita tidak menghukumi itu. Coba ke tempat yang tidak ada gunungnya. Di tempat yang sama tapi jauh dari gunung itu. Di tempat yang sama kita coba memastikan matahari di tempat itu. Kalau ternyata sebelum jam itu sudah seperti setinggi tombak tadi, berarti itu yang menjadi patokan. Ya, sama seperti kita ini di perkotaan. Imam Nawawi rahimahullah pernah menjelaskan bahwa kita di perkotaan mau mengukur waktu seperti tuntunan syariat itu sulit untuk nyatanya karena akan terhalangi gedung-gedung yang tinggi. Dan gedung-gedung tinggi itu tidak menjadi patokan. Bukan menjadi alasan kita katakan karena gedung tinggi mataharinya baru nongol gitu. Itu nggak bisa. Bukan itu, ya. Penghalang ini bukan menghukumi matahari, sebab hukumnya tetap kepada hakikat mataharinya. Coba ke tempat yang tidak ada penghalangnya. Ya. Kalau ternyata jamnya sebelum itu, berarti patokannya mataharinya, bukan gunungnya, karena gunung ini penghalang. Lembah. Iya, lembah. Yang jelas itu, coba deh ke tempat yang kita anggap mataharinya tidak terhalang gunung. Kalau sama aja, berarti ya itu jadi patokan. Yang jelas, kita katakan bahwa bukan karena terhalang gunung, tapi betul-betul begitu keadaan mataharinya. Terbitnya segitu, ya segitu. Bukan karena terhalang gunung. Makanya dulu saya ingat waktu kita belajar di pondok itu, ada sebagian ikhwah itu kita utus ke pantai.
untuk melihat betul-betul jam berapa nih disesuaikan matahari terbenam. Ya, atau untuk terbit ke tempat yang tinggi. Baru mengukur. Jadi bukan berpatokan dengan keadaan matahari yang terhalang. Itu intinya. Bukan berpatokan kepada matahari yang terhalang oleh bangunan, oleh gedung-gedung, bukan itu patokan. Tapi betul-betul kepada mataharinya. Gitu. Allah a'lam. Begitu ya? Masya Allah. Jauh sekali untuk main ke sini. Barakallahu fiik. Sekarang di sini tinggalnya. Ya, Masya Allah. Ya. Ini terkait wanita haid yang misalkan dari jauh itu maksudnya menjauhkan dari tempat sholat itu dari shop atau dari tempat Maksudnya menjauhkan diri dari orang-orang yang sholat. Bukan tempat sholat, tapi menjauhkan diri dari orang-orang yang sholat. Itu maksud kalimat itu. Kalau menjauhkan diri dari tempat sholat, untuk apa suruh Nabi hadir? Bukan bukan ya, maksudnya bukan bersama orang sholat. Ya mungkin kalau lapangan di sudut mereka, tetap di lapangan itu. Dari terasnya. Ya begitu, ya di terasnya. Bukan di tempat orang sholat itu aja, tapi di tempat itu. Kalau dikatakan di luar tempat itu, ya Nabi suruh di tempat itu. Hanya saja maksud kalimat itu adalah tidak bersama orang-orang yang sholat. Ilahnya adalah tidak bersama dengan orang yang sholat yang dipersyaratkan suci badan, pakaian, dan tempat. Nah itu ilahnya di situ. Nggak tergabung dengan mereka yang sholat. Itu maksud dari kalimat itu. Ada lagi yang lain? Tadi siapa yang mau angkat tangan? Sudah ya? Sudah teman-teman di luar?